Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang solid dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersemangat dalam belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan simak video berikut ya. Halo anak-anak solid dan solihah, kita ketemu lagi di mata pelajaran tematik bersama Bu Pita. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai sumber energi listrik. Listrik itu memiliki peran penting dalam arus globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung peran energi listrik sebagai sumber energi lainnya. Dengan adanya televisi, handphone, komputer, internet, itu membuat arus globalisasi semakin mudah dan menyebar ke berbagai wilayah. Anak-anak boleh sambil buka bukunya halaman 5 ya. Nah, apa sih itu energi listrik? Energi listrik itu dapat berasal dari berbagai sumber listrik. Sumber arus listrik itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, berikut kita akan belajar beberapa sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai adalah salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat bubuk kimia kering sehingga sering disebut dengan elemen kering. Kutub positif baterai itu terbuat dari bahan tembaga, di mana kutub negatif dari baterai itu terbuat dari bahan seng. Ketika kutub positif dan negatif itu dihubungkan, maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat menyebabkan lampu menyala. Bubuk kimia kering atau pasta kimia di dalam baterai itu terbuat dari bahan kimia yang disebut dengan salmiak. Arus listrik yang dihasilkan pada baterai itu sering digunakan untuk lampu senter, radio, jam dinding, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah dinamo. Nah, dinamo ini adalah salah satu sumber listrik yang di dalamnya terdapat magnet dan kumparan, di mana kumparan itu adalah lilitan tembaga yang tersusun secara teratur. Timbulnya arus listrik pada dinamo karena berputarnya kumparan dalam medan magnet. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan itu sangat tergantung pada kecepatan putaran roda dinamo. Nah, sekarang coba perhatikan yang ada pada gambar ya. Jika dinamo sepeda dipasang, maka dinamo dapat dihubungkan ke lampu dan klakson. Nyala lampu dan suara klakson itu sangat tergantung pada energi gerak dari putaran roda sepeda. Jadi tergantung dari goesan kita. Semakin cepat putaran roda sepeda, maka akan semakin terang nyala lampu dan akan semakin jelas bunyi klakson sepeda. Nah, kemudian sumber listrik yang ketiga itu adalah akumulator atau aki. Aki atau akumulator itu adalah sumber listrik yang di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut dengan asam sulfat atau dalam unsur kimianya adalah H2SO4. Aki ini disebut dengan elemen basah karena bahan kimianya berbentuk cairan. Nah, air aki ini tidak bisa diminum ya nak ya. Nah, kemudian akumulator atau aki itu biasanya terpasang pada sepeda motor dan mobil. Jika kutub positif dan negatif itu dihubungkan, maka terjadilah arus listrik yang bersumber dari aki. Makanya kalau misalnya kita di mobil, kita bisa menyalakan AC, kita bisa mendengarkan musik, kita bisa menghidupkan klakson, kita bisa menstarter motor. Itu kenapa? Karena ada aki sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Nah, sumber energi listrik yang selanjutnya adalah generator, di mana generator itu adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator listrik itu memproduksi energi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, atau tenaga angin. Nah,
energi listrik yang dihasilkan itu tentunya sangatlah besar. Misal nih, energi listrik di Jakarta yang berasal dari PLTA Jatiluhur yang menghasilkan energi listrik dari tenaga air. Di Lampung juga ada PLTA, yaitu PLTA Batu Tegi. Nah, tenaga air itu dapat menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam generator utama. Dari sinilah energi listrik lalu dialirkan menuju ke daerah terdekat. Kemudian sampailah ke rumah-rumah, jalan raya, tempat-tempat sosial. Jadi generator ini adalah sebagai tempat penyimpanan listrik dari pembangkit listrik. Nah, biasanya generator inilah yang bisa kita gunakan ya dalam rumah kita. Kita bisa menyalakan televisi, kita bisa menyalakan kipas angin dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber energi listrik, yaitu sel surya matahari. Sel surya matahari itu merupakan sumber energi yang sangat besar. Ya, karena dimana matahari itu adalah sumber terbesar ya Nak ya, sumber energi terbesar. Energi matahari itu berupa energi panas dan cahaya. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari itu dapat diubah menjadi energi listrik. Sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selanjutnya, energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Selain itu, sel surya itu juga digunakan pada kalkulator dan mobil tenaga surya. Misalnya di sekitar kita juga ada lampu lalu lintas, dia juga biasanya menggunakan sel surya. Atau ada juga lampu jalan ya yang juga menggunakan sel surya. Nah, jadi itulah anak-anak beberapa contoh sumber energi yang ada di kehidupan sehari-hari kita ya, yang bisa menghantarkan arus listrik. Bagaimana? Sudah paham mengenai sumber energi listrik? Jika sudah paham, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan yang ada pada halaman 8. Di situ ada 5 soal di bagian Ayo Eksplorasi. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang sumber listrik? Nomor 2, jelaskan sumber listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Jelaskan sumber listrik manakah yang tepat untuk menyalakan alat berikut ini. Jadi, yang pertama ada mobil remote, dia menggunakan sumber energi listrik apa? Kemudian yang kedua ada senter, yang ketiga ada laptop, yang keempat ada lampu pijar, yang selanjutnya adalah lampu CVL, yang selanjutnya ada motor. Motor ini maksudnya lampu motornya ya Nak ya. Kemudian nomor 4 adalah dapatkah alat itu dinyalakan dengan menggunakan baterai? Alat apa sih? Nah, ini lampu pijar ya. Sumber energi manakah yang lebih tepat untuk menyalakan alat itu? Jelaskan. Yang terakhir nomor 5 adalah selama ini kita mengetahui bahwa sumber energi listrik pada mobil adalah akumulator. Bagaimanakah jika akumulator diganti dengan baterai? Dapatkah ia menyala? Jelaskan. Silahkan jawabannya diisi di bagian Ayo Rumuskan yang ada di halaman 9. Itu ya tugasnya anak-anak hari ini. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya Soli-Soliha. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua dalam menuntut ilmu. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.